Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Kawan-kawan, di kesempatan ini adalah permainan pada knockout hari pertama. Di sini saya memilih permainan antara Magnus Carlsen menghadapi Levon Aronian, dan ini adalah game yang kedua pada match yang pertama. Berikut adalah hasil setelah hari pertama sistem gugur, di mana Magnus Carlsen mengalahkan Levon Aronian dengan poin 2,5, 1,5. Hikaru Nakamura imbang menghadapi Ian Nepomniachtchi dengan poin sama 2. Wesley So mengalahkan Ali Reza Firouzja dengan poin 2,5, 1,5. Dan Anis Giri imbang menghadapi Maxime Vachier-Lagrave dengan poin imbang 2. Dan baiklah, tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini Magnus Carlsen sebagai hitam sehingga posisi catur saya buat seperti ini. Levon Aronian memulai langkah dengan pion ke 4, dibalas pion ke 5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez dibalas dengan A6 adalah main yang sering digunakan Morphy defense. Gajah ke A4, kuda ke F6, D3, gajah ke C5, dan ini adalah suatu langkah penting di dalam variasi Ruy Lopez. Di sini C3 untuk membuka atau memajukan pion ke depan. Sebelumnya teman-teman, apabila di sini gajah memukul kuda, pion memakan, terlihat pion ini gratis. Dan apabila dimakan oleh putih, maka ini jebakan ya, dengan menteri aktif ancaman skakmat di pion lemah F2 dan juga ancaman terhadap kuda. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini C3 dilanjutkan dengan D6, gajah ke G5, di sini gajah ke A7 untuk menghindari tempo ada maju pion ke depan mengusir gajah. Di sini rokade H6, gajah ke H4, G5, gajah ke G3, H5, berencana untuk langsung menjebak gajah. Di sini juga kuda tidak dapat memukul pion karena gajah akan terjebak ke depan. Oke, untuk itulah H4. Di sini kuda ke H7. Levon Aronian melanjutkan dengan raja ke H1 teman-teman. Dan ini adalah langkah yang kurang akurat. Tapi mungkin tujuan dari Levon Aronian adalah untuk bisa mengaktifkan pion ke depan sehingga melepas pakuan dari gajah. Tetapi dari banyak database yang sering digunakan di posisi ini ialah dengan D4 teman-teman. Ketika raja hitam belum rokade, maka yang disarankan dari segi teori ialah langsung menyerang petak pusat. Sehingga apabila di sini rokade, maka gajah memukul kuda, pion memakan, pion memukul pion. Dan apabila pion memukul pion, montri memukul montri, benteng memakan, gajah memukul pion. Kita lihat di sini putih pun cukup baik dan serangan pun masih setimpal. Kita kembali. Namun rupanya di posisi ini raja ke H1, G4, kuda ke H2, kuda ke F8. Kuda ke F8 untuk bermanuver ke petak G6 langsung mengancam pion ke depan. D4, di sini kuda ke G6 sesuai rencana sebelumnya, dan juga kemungkinan juga ada perubahan posisi yaitu melindungi pion pusat. Di sini gajah memukul kuda skak. Sebelumnya apabila di posisi ini D5 terlihat ya, mengapa tidak D5 yaitu kuda terpaku, tetapi ini akan dibalas dengan B5 teman-teman. Lihat, mengancam kembali, di mana pion memukul kuda. Di sini juga gajah akan hilang dan posisi pun hitam lebih baik. Dan kita kembali di dalam posisi seperti ini, gajah memukul kuda skak, pion memakan, pion memukul pion, pion memukul pion, kuda ke D2. Untuk kembali mengaktifkan perwira yang belum aktif, gajah ke E6, kuda ke B3. Di sini Magnus Carlsen langsung menukarkan menteri, benteng memakan, gajah ke B6. Lihat teman-teman, di sini cukup penting untuk langsung mengontrol
kuda sehingga tidak dapat berkembang ke petak A5 mengancam pion C6. Di sini kuda ke F1, raja ke E7 langsung mengaktifkan benteng, kuda ke E3, A5, raja ke G1, A4, kuda ke C1. Di sini gajah memukul kuda, pion memakan kembali, benteng H ke B8. Lihat, langsung mengancam pion. Apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini kuda ke D3, yaitu juga melindungi pion dan juga mengancam pion E5 sehingga F6, benteng ke D2, menumpuk benteng ke depan. Di sini langsung kuda ke H8, yaitu berencana untuk mengaktifkan kuda, di mana kuda ini belum bekerja di sini sehingga ia bermanuver ke petak yang lebih aktif mengancam pion ke depan, atau juga bisa dengan mengancam benteng dan pion juga teman-teman. Sangat luar biasa maneuvering dari Magnus Carlsen. Kuda ke B4, di sini benteng ke B6, benteng ke F1, C5. Sebelumnya teman-teman di posisi ini bahwa kuda ke F7 sesuai rencana adalah layak untuk dilakukan. Mungkin Magnus Carlsen takut dengan adanya benteng ke F2 teman-teman. Ini juga dibahas secara live, tetapi di sini dapat diatasi dengan gajah ke C4. Karena apabila benteng ke D1, kuda baru ke D6. Lihat, di sini tetap ancaman hitam cukup serius bagi putih. Tetapi Magnus Carlsen memilih langkah pasti karena ini juga rapid dengan C5 mengusir kuda dan kuda mundur ke D3. Sebelumnya kuda ke D5 skak adalah pilihan yang lebih baik, di mana gajah memakan harus, sehingga di sini struktur pion nantinya cukup baik, walaupun tetap di posisi ini hitam lebih baik. Namun kita akan melihat bedanya dengan jelas, di mana setelah kuda mundur, maka langsung benteng memaku kuda, di mana ke depan memajukan pion, sehingga benteng ke D1, benteng ke D6. Lihat teman-teman, lagi-lagi ancaman yang cukup banyak bagi putih. Gajah ke E1 mensupport benteng ke depan sehingga kuda dapat aktif. Di sini G3 teman-teman. Lihat, mengorbankan pion dengan kompensasi mengaktifkan gajah. Apabila di sini gajah memukul pion, maka jelas di sini gajah ke G4 atau juga dengan C4 teman-teman. Maka salah satu perwira akan hilang. Oke? Di mana sebelumnya gajah ke G4, di mana apabila benteng berpindah, maka kita akan lihat bahwa di sini hitam unggul satu perwira. Namun di posisi aslinya, Levon Aronian memilih dengan kuda memukul pion, maka jelas di sini sesuai rencana dengan gajah ke G4. Di sini benteng memukul benteng. Sebelumnya apapun langkah dari putih, apabila kuda ke B7 terlihat memforking kedua benteng, maka di sini gajah memukul benteng, maka terjadi pertukaran. Kita lihat teman-teman, di sini raja memukul kuda, unggul tetap satu perwira ya. Untuk itulah di dalam posisi ini benteng memukul benteng, tapi setelah pion memukul benteng, maka di sini juga putih atau Levon Aronian menyerah. Karena apa? Salah satu perwira akan hilang. Walaupun dilanjutkan jelas Magnus Carlsen akan menang. Bagaimana teman-teman permainan ini? Sungguh menarik ya? Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajl, selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan berikut teman-teman fajlnya, kita lihat hitam akan promosi. Oke, begitupun dengan putih. Temukan langkah terbaik bagi putih di posisi ini dan menang teman-teman. Putih melangkah dan menang. Tuliskan secara lengkap melalui kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur pada sistem knockout atau quarter final dari Magnus Carlsen Invitational 2021. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan tentunya mari kita support juga terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.